Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama di sini, suatu anugerah dan mujizat yang kami bisa bersama-sama hadir di sini Bapa. Bapa, kita kau berkati Tuhan persembahan, nyanyian dan pujian kami kepadamu Tuhan. Terimalah persembahan kami Bapa. Kami berikan hanya kepada Tuhan Yesus, pada Bapa di surga. Kami naikkan persembahan kami dalam roh dan kebenaran. Tuhan kau berkati Bapa jemaat-Mu yang secara fisik hadir di sini. Dan juga Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui online Bapa. Tuhan berkati Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh tempat, Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Untuk jemaat yang mungkin mengikuti nanti dari hasil recording, Engkau juga akan tetap memberkati mereka Tuhan. Engkau hal yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami memiliki hati seorang hamba. Kami seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap kata yang keluar ada berasal daripada Tuhan Yesus, daripada Allah Roh Kudus, bukan daripada penafsiran manusia, tapi dipenuhi oleh kuasa Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat pagi. Shalom semua. Shalom. Ya, anugerah, puji Tuhan bisa berkumpul kembali ya secara fisik di sini. Saya sendiri juga pribadi baru pertama kali secara fisik juga mengikuti ibadah. Ya, selama ini saya juga mengikutinya hanya secara online, termasuk juga dari GBI Keluarga Kristus melalui YouTube. Ya, saya juga ikut menonton juga ya. Bukan istilahnya menonton ya, ikut penyembahannya juga. Tapi kita kebiasaan kalau lihat di YouTube ada nonton di YouTube. Tapi pada saat ibadah sebenarnya bukan dalam konteks menonton, tapi konteksnya kita menyembah. Ya, puji Tuhan, kita semua sudah di bulan Agustus, di akhir bulan Agustus. Tanpa sadar, saya ingat pertama kali waktu saya diminta pelayanan pertama kali di tempat ini, kalau nggak salah di bulan November atau Desember. Betul ya Pak Agung ya? Tanpa sadar itu di akhir tahun. Sekarang kita Agustus, sebentar lagi udah masuk kepada kuartal yang keempat, nanti udah masuk Oktober, November, Desember, nggak kerasa akhir tahun lagi. Tahun 2020 kita udah tahu lah warnanya apa, pandemi ya. Semuanya udah tahu, kita semua wajah-wajahnya pakai masker, pakai ini, face shield, semuanya cuci tangan, sesuatu semuanya beda. Tetapi dengan apa yang sudah kita alami, justru semakin membuktikan bahwa Allah itu berdaulat. Katakan amin. Allah itu berdaulat penuh. Kita lihat, bisa tolong slide ditayangkan. Tema bulan Agustus ini dari GBI Keluarga Kristus adalah kita bersandar kepada Tuhan. Kenapa kita bersandar pada Tuhan? Karena ini, God can and God will. Tuhan kita tuh sanggup dan Tuhan itu mau. Amin. Katakan Tuhan sanggup. Tuhan mau. Itulah kenapa kita bersandar pada Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu mau. Kita semua udah dalam pergumulan masing-masing. Tidak ada yang tidak ada pergumulan. Pandemi ini semuanya dalam pergumulan. Yang kesehatan dan jelas ekonomi itu udah pasti. Kita akan lihat. Coba bisa tolong slide berikutnya. Ini saya ambil suatu tweet ya, Twitter.
Job Street Indonesia. Job Street Indonesia adalah satu organisasi yang memang untuk pencari tenaga kerja. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan, dia membantu mempublikasikan ke masyarakat yang memang ingin mengajukan lamaran lewat dia juga. Di sini dikatakan dia tweet, sebelum pandemi bisa ada 30.000 lowongan lebih. Saat pandemi lowongannya hanya ada sekitar 15.000. Jadi artinya turun separuhnya. Lanjutnya adalah sebelum pandemi, satu loker, lowongan kerja maksudnya ya, satu lowongan kerja biasanya 400-600 pelamar. Saat pandemi, satu lowongan kerja bisa ada 2.000-3.000 pelamar. Ini udah gambaran situasi ekonomi yang mencari kerja. Yang usaha ngedrop. Pada umumnya usaha ngedrop. Mungkin tertentu saja, ya mungkin yang bisnis, oh maaf, oh, kurang jelas Pak ya. Halo? Sudah lebih jelas? Ya, sudah lebih jelas? Kalau nggak saya izin lepas sebentar ya, mungkin pengerti ini. Ya, jadi hanya mungkin sedikit usaha, bidang usaha yang tidak pengaruh. Ya mungkin yang usaha masker itu menjadi tidak pengaruh. Usaha obat-obatan, vitamin lagi laris ya saat ini semuanya. Segala sesuatu yang membantu stamina tubuh mungkin. Tetapi di luar daripada itu mungkin mengalami penurunan. Kita semua dalam pergumulan. Yang bekerja mengalami penurunan, yang tetap bekerja ya mungkin gajinya disesuaikan. Karena perusahaan mengalami penurunan penjualan, penurunan kemampuan membayar untuk mempertahankan karyawannya, gajinya disesuaikan. Yang sudah tidak bisa mampu lagi, pengusahanya mau nggak mau harus melepaskan karyawannya dalam kondisi sangat terpaksa. Si karyawan pun juga terpaksa juga harus menerima keadaan. Itulah kondisi saat ini. Tetapi kita yakin dan percaya segala sesuatunya adalah Tuhan sanggup dan Tuhan mau. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, dan Tuhan itu bukan Allah yang kaget. Kaget kayak saya ingat dulu, waktu saya kecil, ayah saya kalau memperbaiki kendaraan mobil gitu ya, dia panggil montir, panggil ke rumah, ya pasti lebih murah ya dibandingkan ke bengkel resmi. Dan montirnya pun saya ingat waktu itu masih muda. Mungkin masih waktu itu belasan dah, atau mungkin 20 awal atau belasan akhir, mungkin 18, 19 atau mungkin sekitar 20, 21 gitu. Jadi masih muda gitu. Jadi istilahnya montir yang mungkin juga masih belajar, belum sepenuhnya menguasai ilmu pemesinan kendaraan. Jadi dia sembari memperbaiki juga lagi coba-coba, kutak-kutik. Terus saya pernah lihat, tiba-tiba mobilnya jadi pincang, dudut. Wow, saya lihat mukanya bingung gitu kan. Waduh, setelah dia kutak-kutik kok dedet dia juga bingung gitu kan. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan montir yang seperti itu gitu. Terus tiba-tiba pandemi, terus Tuhan bingung. Loh, kok jadi pandemi ya? Terus bingung Tuhan. Aduh, gimana nih? Rapat dewan direksi, rapat antara Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Rapat nih. Kenapa ya bisa jadi pandemi? Enggak begitu, enggak. Karena dia Alfa dan Omega. Amin. Dia sudah menciptakan segala sesuatunya, bahkan kita pun sebelum kita lahir di kandungan sudah ditetapkan tujuan arah destiny kita. Asalkan kita berjalan di dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita segala sesuatunya adalah baik, rancangan masa depan penuh harapan. Amin. Allah kita tuh sudah mengatur detail. Rambut jatuh diperhatikan. Hari ini tanggal 30 Agustus jam sekian, rambutnya namanya saya Leo, ada jatuh. Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu mau. Itulah sebabnya kita harus bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Coba kita masuk ke slide berikutnya. Dikatakan bagaimana kita untuk bersandar sama Tuhan. Nomor satu, bertobat. Jangan katakan aku udah hidup benar, aku udah menyembah Tuhan, udah melayani Tuhan, sering ke gereja, sering nyumbang, sering donasi, sering kasih persembahan, sering nolong orang.
itu nggak jaminan tidak berdosa. Begitu kita sudah mungkin melakukan tanda yang dianggap kudus, tanda yang dianggap positif, tanda yang dianggap benar, terus kita merasa aku udah hidup benar, itu udah jadi dosa sendiri. Berarti engkau sudah meninggikan dirimu bahwa engkau sudah bebas dosa. Kita setiap saat bisa jatuh dosa. Kesombongan itu bisa kita bikin jatuh dosa. Apalagi pejinahan itu udah jelas. Berbohong, mengatakan kata-kata dusta itu udah jatuh dosa. Banyak sekali dalam kemungkinan dalam kehidupan kita itu bisa jatuh dosa. Mungkin yang kita sadar atau tidak sadar. Oleh karena itu setiap hari kita harus introspeksi diri. Apalagi yang kita hidupnya selama ini sangat jauh daripada kebenaran Tuhan, itu harus bertobat. Yang sudah hidup di dalam Tuhan harus senantiasa introspeksi diri dan meminta ampun nama Tuhan setiap hari. Kita doa Bapa kami setiap hari selalu dikatakan adalah ampunilah kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari kita katakan itu. Doa Bapa kami, kalau bagi saya itu doa wajib. Bapa kami saya katakan doa wajib. Mazmur 23, Tuhan gembalaku, kalau bagi saya pribadi itu wajib tiap hari. Karena saya percaya akan setiap kekuatan firman Allah yang begitu berkuasa di dalam doa Bapa kami, di dalam Mazmur 23, dan tentu dalam firman yang lain tentunya. Setiap orang boleh memilih adalah doa-doa yang favorit, itu masing-masing. Kalau saya itu, dua itu, Bapa kami dan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kita harus bertobat, karena dikatakan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saya garis tebal. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita mau bersama sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, dan minta Tuhan tolong pulihkan Tuhan. Ekonomiku lagi begini Tuhan, kebutuhan jalan terus, penghasilan berkurang. Gimana? Terus belum lagi ada yang sakit, tambah lagi pengeluaran lagi. Repot lagi nganterin ke dokter. Ya. Resiko kena penyakit lagi yang lain yaitu COVID-19 ini, gitu. Gimana ya Tuhan? Kalau Tuhan kita mau senantiasa dalam pelindungan Tuhan, tobat. Kita akui dosa kita setiap hari. Kita renungkan firman Tuhan, kita mengambil saat teduh dan kita mengakui dosa kita. Tuhan, terima kasih hari ini ceritanya doa malam. Hari ini sudah dalam lindungan Tuhan, ampuni Tuhan. Mungkin tadi aku nyetir kesel karena sedikit dipotong orang, saya klakson Tuhan, ampuni Tuhan, gitu. Itu wajar, udah wajib kok. Kadang-kadang kita juga nyetir juga di klakson, kesel juga kan, tak gitu. Tapi begitu malam, iya ya, mesti nggak boleh gitu juga gitu ya. Contoh, dan saya juga lakukan itu. Jangan dipikir saya lagi berkendara, saya juga gak kesel gitu, juga kadang-kadang kesel gitu, walaupun udah pelan-pelan, tiba-tiba dipotong, cet gitu kan, kesel juga gitu kan. Ya tapi itu ujian, sikap hati. Tuh, sekali lagi, itu tidak ada yang kebetulan. Tiba-tiba dia potong depan kita, sebenarnya Tuhan mau ngetes. Yang namanya si Leo tuh hatinya gimana? Bisa tahan diri gak gitu? Ya, itulah. Yang menghalangi Tuhan sama kita itu dosa. Makanya Tuhan Yesus datang, kita akui Tuhan Yesus, dan kita minta ampun kalau kita salah. Tobat, nomor 1 tobat. Nomor 2, bisa tolong lanjut slide-nya. Persembahan dengan sikap hati yang benar. Di sini saya pasang gambar pelayan di restoran dengan pelanggan customer, pembeli. Sedang lihat buku menu gitu ya. Persembahan dengan sikap hati yang benar. Kenapa saya pasang gambar ini? Adalah seringkali kita sudah, Tuhan aku udah kasih nih pepuluhan. Tuhan aku udah kasih nih buah sulung. Tuhan ada persembahan kasih, aku kasih.
Gereja sedang ada mau donasi pembangunan gereja, aku kasih Tuhan. Orang tua lagi butuh atau saudara ada butuh, kita bantu. Ada tetangga yang sakit, bahkan kita bayarin itu. Kita panggil dokternya, kita bayarin obat-obatannya semua. Kita lakukan apa yang baik. Dan itu memang hal yang baik dan Tuhan juga menyarankan hal itu. Tetapi sikap hati yang saya katakan, bukan persembahannya, tapi sikap hati kita. Kalau kita lakukan itu seakan-akan seperti seorang pelanggan di restoran, karena aku sudah bayar, aku minta dikasih porsi makanan yang terbaik, minuman yang terbaik. Kalau nggak dikasih kita marah, betul nggak? Kita udah makan ke Kentucky, KFC misalnya, atau fast food yang lain, lalu kemudian kita sudah bayar, tapi makanannya tidak datang atau tidak sesuai dengan orderan kita. Komplain nggak kita? Komplain, itu jelas. Tetapi kalau dengan Tuhan, seringkali kita juga lakukan hal yang sama, sikap hatinya. Pada saat kita merasa, kita udah kasih puluhan, rajin, bahkan lebih, di atas 10%. Kita udah kasih persembahan kasih, kita udah memberikan buah sulung, lalu kita udah berikan banyak hal yang baik-baik, bahkan bukan cuma keuangan. Persembahan itu bukan cuma keuangan, dia juga pelayanan kita. Kita udah aktif di gereja, menolong orang, ini dan itu. Tetapi kalau sikap hati kita seakan-akan kita sudah bayar dan seakan-akan dengan sebagai customer, lalu kita berhak untuk mendapatkan balasannya, itu sikap hati yang salah. Itu sikap hati yang salah. Karena Tuhan itu, kita mengasihi Tuhan, makanya kita memberikan persembahan pada Tuhan. Bukan kita memberikan persembahan pada Tuhan, lalu kita menuntut bahwa Tuhan harus menjaga kita, dan Tuhan harus memelihara kita. Karena Tuhan bisa mengizinkan kita melalui semua itu. Suatu saat kita bisa ada badai dalam kehidupan kita. Dan Tuhan izinkan apapun itu badainya. Kita semua udah tahu ya, kalau nggak kesehatan, ya keuangan lah, keluarga lah, ini dan itulah dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan izinkan itu semua. Terus kita komplain. Tuhan kok begini kejadiannya? Katanya menjadi kepala, bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Apapun yang kau kerjakan, dijadikan berhasil dan beruntung. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku semua hidupku. Katanya begitu Tuhan. Ya kan? Ujilah aku, Allah semesta alam. Kau tidak kubukakan tingkap-tingkap langit untukmu. Nah itu di Maleaki untuk di pepuluhan. Nah, kita akan ngomel. Kalau kita sudah mulai ngomel begitu, berarti kita sudah di posisi sebagai customer. Ingat itu. Tuhan izinkan pandemi ini terjadi untuk memilah, untuk mengidentifikasikan secara terang benderang bahwa selama ini penyembahanmu kepada Tuhan itu adalah posisi hamba atau posisi customer. Amin. Tuhan izinkan, ini sebetulnya udah bagian pemilahan nih, mulai pemilahan antara kambing dan domba, dipilahnya mulai sama Tuhan. Dan itu pemilahan itu dimulai dari Yerusalem, dari kita sendiri juga. Dari gereja Tuhan, dari jemaat kita, Allah yang ada di gereja, dipilah nih benar. Mana? Bagi yang memang terketuk hatinya, pada pagi hari ini, cepatlah ambil perubahan, ambil pertobatan. Tangkap firman ini, jangan keraskan hatimu. Karena ini adalah Tuhan sayang pada engkau. Amin. Slide selanjutnya. Ini ada permainan foto, kalau mungkin beberapa yang pernah tahu ya, kalau di kantor dulu ada acara training outbound ya, outing gitu. Nah itu permainan, jadi teman-temannya di bawah posisi untuk menangkap. Nah satu orang berdiri di paling atas terus dia menjatuhkan dirinya gitu. Saya sendiri juga pernah mengikuti permainan ini. Walaupun kita tahu ada teman-teman kita di bawah, tapi pada saat kita mau menjatuhkan diri, istilah kata serem juga sih. Ngeper juga sih gitu. Walaupun kita tahu ada teman kita yang nangkep. Slide selanjutnya. Nah ini ada lagi, ini tentara pakai parasut. Terjunnya udah ke belakang dia. Tapi kenapa dia nggak takut?
Karena ada parasutnya. Coba kalau nggak ada parasutnya, apakah setenang itu wajahnya? Enggak kan? Kita di sini pakai masker, pakai face shield. Tujuannya apa? Untuk melindungi kita dari virus corona, betul ya? Sekarang gitu. Seberapa engkau yakin Tuhan melindungi kita? Kalau kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan melindungi kita dengan tingkat keyakinan yang sama bahwa masker ini melindungi kita dari virus, hidup kita akan penuh mujizat. Amin. Kalau begitu kita punya keyakinan yang sama, ya, seperti kita terhadap bahwa kita menjatuhkan diri dan kawan-kawan kita siap menangkap bahwa Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita memiliki keyakinan yang sama seperti seorang penerjun bahwa dia tidak akan jatuh karena ada parasut, seperti itulah keyakinan kita di dalam kehidupan kita terhadap Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mujizat pada kita. Amin. Hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Itu ya dan amin. Itu pasti. Kuncinya adalah percaya saja. Untuk kita bersandar sama Tuhan, kita harus bertobat. Karena kita penuh dengan dosa. Yang kedua, sikap hati kita dalam memberikan persembahan. Yang ketiga adalah kita harus percaya. Dikatakan di sini, di Yohanes 11 ayat 40, ya Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam ekonomimu, di dalam kesehatanmu. Itu pasti terjadi. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Inilah saatnya memang. Kondisi mungkin genting. Tuhan udah mau mepet nih. Tuhan mau mepet ini. Gimana nih? Pekerjaan belum dapat nih. Bisnis belum pulih. Tagihan-tagihan sudah datang. Bisa nggak tagihan ditunda? Ya, kalau si pemilik tagihan mau menundanya gitu ya. Kalau pemilik tagihan tidak mau menundanya gimana? Kita kontrak di rumah. Kontrakan di rumahnya jatuh tempo. Kalau si pemilik rumahnya mau kasih mundur, ya syukur gitu ya. Kalau nggak mau kasih gimana? Dakdikduk kan kita. Sekolah, anak-anak mau masuk sekolah, uang pangkal harus dibayar, uang sekolah harus dibayar. Tapi ini gimana itu Tuhan? Mulai kita dakdikduk. Sama seperti Abraham pada saat membawa anaknya Ishak, Abraham ditanya terus oleh Ishak gitu, Papa, tempat bakaran udah siap, kayunya udah siap, dombanya mana? Bingung nggak jawabnya? Mas, dombanya ya kamu nak, aku bunuh kamu gitu kan? Tetap ditaruh anaknya Ishak. Pada saat Ishaknya ditaruh, terjadi ronta-ronta nggak? Namanya anak ya, manusia itu ya saya kenal dengan Pak Cikong, dengan Pak Agung gitu. Terus tiba-tiba saya mulai diikat tangan saya sama Pak Agung sama Pak Cikong. Sekenal-kenalnya saya pasti saya mau ronta, betul nggak? Pastilah, pasti gitu. Sama juga Ishak ya, bapaknya lah, diikat terus ditaruh di atas panggangan, meronta nggak? Meronta lah, udah pastilah. Pasti akan dilakukan dengan cara paksa, dengan kekuatan. Diikat, cet, ditaruh, dut, ambil pisau, siap, ditikam. Kita belum sampai level itu, saudara. Belum sampai level itu. Tetapi itulah sebabnya Abraham dikatakan bapak segala bangsa, bapak orang beriman, karena udah lulus uji yang luar biasa. Kita sebelum seperti itu, dan saya pun juga pribadi gak mau sampai level itu, gak mau lah, gak usah. Saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan kayaknya
Saya tuh gak mau loh dibilang seperti levelnya Abraham, gak usah deh. Terlalu berat itu ujiannya, enggak deh, gak usah. Cukup begini-gini aja dah, syukur puji Tuhan lah, gitu loh. Asal kita percaya. Amin. Amin. Slide penutup. Selanjutnya. Jadi kita sama-sama. Mari kita baca. 1, 2, 3. Bersandar pada Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Tanamkan dalam hati. Biarlah hatimu menjadi tanah yang subur. Biarlah 3 firman ini akan tertanam dalam hatimu, bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah. Amin. Mujizat pasti terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka sudah mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus kuatkan dan teguhkan hati mereka semua Tuhan. Dan mereka tidak akan kembali dengan kondisi yang sama. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru seperti Raja Wali. Mereka akan terbang tinggi bersama Tuhan Yesus. Berkati mereka dan Tuhan akan tuntun mereka. Karena mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Satu demi satu Tuhan. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus. Amin.